Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pada pembahasan kemarin kita membahas tentang apa namanya? Sunnahnya dalam mengangkat tangan. Sunnah dalam mengangkat tangan itu ada di berapa tempat. Nah kemarin kan kita jelaskan yusannu artinya disunahkan. Kalau disunahkan berarti jikalau dilakukan dia dapat pahala, jika ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Tapi dia meninggalkan perbuatan yang utama. Perbuatan utama itu maksudnya perbuatan sayang gitu, ditinggalin. Fahim Tom? Tapi kalau ditinggalin boleh nggak? Boleh aja, tetap sah sholatnya. Fahim Tom? Makanya kemarin kalau nggak salah ada yang komen di Instagram dia mengkritisi bahwasanya kalau diucapkan boleh nanti orang-orang akan mengikuti. Biasa. Ya memang kenyataannya boleh. Fahim Tum? Dan di sini kita harus memberikan pemahaman juga bahwasannya pengetahuan kita itu harus bertambah gitu. Bukan hanya yang di buku sholat dulu waktu kecil kan. Kan kayaknya paten banget gitu kan. Artinya kalau di luar itu udah pasti salah. Kan nggak juga, bener nggak? Fahim Tum? Jadi kalau yang lebih afdolnya gimana? Ya angkat tangan itu pada 4 ya kan, pada takbiratul ihram dan setelahnya. Jelas ya. Nah sekarang kita lagi membicarakan kan salah satu rukun sholat adalah sujud, bener nggak? Salah satu rukun sholat apa? Sujud. Kalau dia rukun sholat berarti kan nggak boleh ditinggalkan, bener ya? Nah sekarang biar sujudnya sah berarti harus terpenuhi syaratnya. Jadi biar sujudnya sah harus terpenuhi syarat. Apa aja syaratnya? Ada 7. Sabah itu 7 sehari. Gimana Ri? Sehat? Dari Cikupa? Tenjo. Dari Tenjo. Datang kemari. Masya Allah. Ini benar-benar namanya jihad. Kalau bisa nanti Vin sama Yo kita ini nggak langsung diupload gitu. Kenapa? Biar nanti lebih orang-orang mengutamakan datang gitu. Jadi diuploadnya mungkin setelah seminggu, setelah 2 minggu, paham nggak? Jadi spesial buat yang datang gitu. Tahu nggak Vin? Oke. Waduh ya. Jadi nggak langsung gitu. Direkam. Jelas ya? Nah, ini syarat sujud ada 7. Pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Hendaknya dia bersujud dengan menggunakan atau melibatkan 7 anggota badan. Jadi 7 anggota badan nih kalau lagi sujud harus diikutkan, harus dilibatkan. Berarti kalau salah satunya nggak ikut, sujudnya sah nggak? Kalau sujudnya nggak sah, berarti ada rukun yang ditinggalkan. Kalau ada rukun yang ditinggalkan, seandainya rukun itu ditinggalkan karena sengaja, maka otomatis sholatnya batal. Ya, kalau dia nggak sengaja, maka seakan-akan rakaat itu belum terpenuhi. Kalau dia nggak sengaja. Pas dia ingat, maka dia harus balikin lagi rakaat yang dia nggak kehitung tadi. Misalnya si Aryo nih sholat, lupa dia sujud, bangun di rakaat kedua, dia ingat tadi dia belum sujud atau sujudnya nggak sesuai dengan syaratnya. Berarti rakaat yang tadi tuh belum kehitung 1 rakaat. Berarti dia harus yang dia berdiri lagi pas ente berdiri lagi itu rakaat yang tadi. Paham Tom? Nggak kehitung. Jelas ya? Waduh. Jelas kan nih? Ya. Kalau nanti Ari bingung rukunnya apa? Silakan rujuk ke video dulu. Jadi kalau bisa video kita dikasih judul nggak sih Pin? Ada. Rukun gitu ya? Ada ya. Ada kan ya?
Ada ya? Ada, iya. Jadi kalau bisa dikasih judul gitu. Oke, fahim tum? Lagi bahas-bahas apanya gitu ya. Ya. Oh ya, ntar kita mau bahas tentang puasa Arafah nih. Di sini. Soalnya kemarin Nani udah ditanya sama 2-3 orang tentang puasa Arafah. Ntar kita bahas. Iya. Kayaknya sih setiap tahun itu lagi gitu. Iya kan. Oke, fahim tum. Jadi yang pertama dia hendaknya sujud melibatkan 7 anggota badan. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, hendaknya jidatnya atau ini bahasa Indonesia apa sih nih? Dahi ya. Dahinya nggak tersingkap gitu, maksudnya nggak ketutup, nggak ada penghalang. Paham tuh? Oke, jelas ya. Kemudian wat tahamul birasihi. Tahamul birasihi ini maksudnya dia menahan kepalanya, artinya dia emang kudu ada tekanan gitu, nggak melayang palanya, paham nggak, Pin? Palanya tuh bener nyentuh, dia neken kepalanya, fahim tuh? Kemudian ya, wa adamul huwiyyi li ghairihi, dan dia tidak meniatkan untuk selain sujud. Nah ini gampang, misalnya dia sujud, ya misalnya dia ada tawon nih, lagi tidal, ada tawon, dia nunduk, ya udah sekalian sujud. Berarti itu dia nunduknya sebenarnya bukan pengen sujud, tapi ngindarin tawon sekalian gitu. Itu wadah ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat. Yang kelima, wa an la yasjuda, dan hendaknya dia tidak sujud ala syai'in, di sesuatu, atas sesuatu, yataharraku, yang bergerak, biharakatihi, dengan gerakannya. Jadi dia sujud di atas satu benda, benda itu kalau dia bergerak, bendanya ikut bergerak. Misalnya dia pakai ini serban yang dilipat begini nih, panjang misalnya. Pas dia sujud, kan kalau dia bergerak, serbannya bergerak nggak? Iya. Bergerak. Pas dia mau sujud, itu dia ngampar gitu ininya, bersujud di atas ininya serbannya. Paham tuh? Nah berarti dia sujud terhadap di atas satu benda, bergerak dengan gerakan dia. Paham tuh? Jadi penghalang deh. Bisa. Nah ini sujudnya ntar nggak sah. Paham tuh? Jelas ya. Kayak perempuan pakai mukena. Hati-hati. Sujudnya jangan, kan mukena gini ya. Ini ada kan begini. Terus kan kayak gini ya, ada ketutupan tangannya. Jangan sujudnya gini. Berarti dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Jadi mukenanya jangan ngalangin ini. Bertutup ke sejadah. Ya, wadih, jelas. Ya. Kemudian ya, yang keenam. Yang keenam. Oke. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Lebih tingginya bagian belakang daripada bagian depan. Mungkin kalau bahasa kita nungging ya. Ya. Jadi kalau misalnya bagian depan sama belakang sejajar, berarti dia nggak terpenuhi syarat buat sujud. Berarti sujudnya kurang sah. Misal dia lagi punya penyakit mah, sujud karena dia nahan ininya. Fahim dong? Jelas ya? Yang terakhir adalah tuma nina. Ini yang keberapa nih? Yang ke-7. Perhatikan, tadi yang pertama apa yang pertama? Melibatkan 7 anggota badan. Oke, 1. Yang kedua, tidak ada penghalang darinya. Nah, yang ketiga, menahan kepalanya. Yang keempat, tidak meniatkan selain sujud. Terus yang kelima, tidak sujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Yang keenam, lebih tinggi bagian belakang dibanding depan. Yang ketujuh, tumanina. Wadih? Jelas ya? Nah, sekarang saya berarti ini ada 7. Saya mau tanya ini. Tadi yang terakhir tuma nina, itu syarat buat sujud. Kan udah dibahas kemarin kalau tuma nina itu adalah bagian daripada rukun. Lah ini udah bagian rukun, terus bagian syarat lagi. Gimana dong?
Jelas kan nih? Kan kemarin disebutin tuh ruku, kemudian kemudian tuma nina, kemudian i'tidal, kemudian tuma nina, kemudian sujud, kemudian tuma nina. Bener nggak? Kan kemarin disebutin tuh rukunnya. Nah sekarang disebutin kalau syarat sujud itu harus ada tuma nina. Berarti tuma nina ini syarat apa rukun? Syarat sujud. Makanya di sini disebutkan, nanti akan disebutkan ternyata ini adalah kalau kita memegang pendapat yang menyatakan kalau tumaninah itu rukun, bukan bagian daripada tumaninah itu syarat, bukan bagian daripada rukun. Paham dong? Artinya mungkin saja penulis ingin mengingatkan, sekalipun kita menyatakan tumaninah itu bukan rukun, tapi dia masuk ke dalam syarat dalam gerakan ketika berpindah dari berdiri ke ruku, dari ruku ke dari tidak ke sujud. Dia memang bukan rukun, tapi dia masuknya ke dalam syarat. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain, dia adalah rukun. Bedanya apa sih? Rukun sama syarat kan udah dijelasin. Kalau rukun itu dia bagian substansi. Artinya emang dia tuh bangunan sholat tuh itu. Kalau syarat dia bukan bagian. Tapi sholat nggak akan ada tanpa terpenuhinya syarat. Paham tuh? Ala kulli hal, apapun itu, mau dia rukun, mau dia syarat, tumaninah itu wajib dilakukan. Paham tuh? Paham ya? Makanya taraweh yang Allah Akbar, ada tuh. Itu dia nggak dapat tumanina. Kalau nggak dapat tumanina, berarti dia nggak dapat rukun atau nggak dapat syarat. Maka sholatnya tidak sah. Paham tuh? Oke, jelas ya. Waduh, ini Kak Rudi nanya anggota tubuhnya apa aja. Silakan. Didengarkan ya, Kak Rudi belum dijelasin. Sabar, yang di sini aja sabar. Oke, jelas ya. Nah, berarti sekarang kita bahas satu persatu. Ya, jadi kita sebutin dulu semua secara global, baru satu per satu. Sekarang sujud yang nomor pertama yaitu sujud melibatkan 7 anggota badan. 7 anggota badan itu apa saja? Ya. Apa saja sujud 7 anggota badan? Kan Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota badan. Pertama, nih, apa namanya? Jidat. 1. Terus 2, 3, bener kan? Terus 4, 5. Apa nih? Dengkul, lutut, ya. 7-nya apa? Nih, Jempol ya, ujung jari. Apa namanya? Tumit lagi, kaki, ya jari. Pokoknya kaki lah, kaki. Oke, berarti ada berapa semua? Ada tuh 7. Itu yang dimaksudkan dengan 7 anggota badan. Atau dalam redaksi lain 7 tulang. 7 tulang. Paham dong? Oke. Di sini ibarat ungkapannya detail nih. Yadha'ul musalli ala maudhi'i sujudihi juz'an min jabhatihi. Dia harus kena sebagian daripada keningnya. Jadi nggak mesti semua jidatnya kena. Yang penting bagian dari jidatnya kena. Nah kalau miring begini gimana tuh? Paham gak? Bisa aja kalau benjol. Ya nanti kita definisikan dulu apa itu kening. Bener nggak? Kan di sini tulisannya bagian daripada kening. Sekarang definisi kening itu apa? Nah, paham nggak nih? Makanya di dalam fikih itu begitu, ketika diucapkan air, wudulah dengan air. Sekarang definisi air apa? Air yang mana? Ini air bukan. Ini air bukan. Ini air bukan. Berarti sah nggak wudhu pakai ini? Berarti harus didefinisi dulu air itu apa. Paham tuh? Makanya para ahli fikih mulainya tuh dari definisi dulu. Ya kan ketika
menentukan hukum dia melihat dulu ini yang dimaksud definisi apa. Kayak misalnya puasa Arafah itu gimana definisinya? Fahim Tom? Jelas ya? Ya. Nah, kemudian hendaknya juga dia menaruh sebagian daripada dengkulnya. Kan ketika nyentuh dengkul sama tangan kan, oke, dengkulnya, nggak semua dengkulnya kan nyentuh, bener nggak? Nggak perlu ente tempelin semua dengkulnya sampai ke tanah. Gimana caranya bagian samping gimana nih? Set. Fahim tuh? Wajuzan dan sebagian dari butun. Butun tuh bagian dalam dari tangan. Ini apa sih, telapak tangan dan kaki sebagian. Jadi telapak tangan ini kan masuk nih, telapak tangan di bagian samping. Apakah kudu begini juga kan? Enggak. Berarti sebagiannya saja. Paham Tom? Begitu juga dengan kaki, sebagiannya aja, enggak seluruh kaki nyentuh. Paham Tom? Jelas ya? Ini poin pertama, ini syarat pertama, yaitu sujud dengan melibatkan 7 anggota badan. Apa aja? Pertama, dahi, telapak kiri kanan, terus lutut kiri kanan, terus kaki, jari kaki kanan dan kiri. Boleh 7. Kalau jari kaki kanan doang, gimana sujudnya? Berarti ada 7 nggak anggota badannya? Ada 6 doang, Pin. Kain Tom, jelas ya? Iya, kan dibilang syaratnya harus 7. Kalau 6 diterima nggak? Ente mau ngelamar kerja di sini, syaratnya maksimal harus umur 23 tahun. Kalau 22 kan ditulis umurnya 23. Paham di sini tuliskan sujud harus terpenuhi 7 anggota badan. Jelas ini bagi yang normal. Ya paham nggak? Bagi yang normal. Kalau yang bagi cacat itu lain cerita. Paham tuh? Misalnya ada orang ya dia nggak punya kaki kiri, ya itu lain cerita. Paham tuh? Atau ada orang nggak punya dengkul misalnya. Paham tuh? Itu lain cerita. Oke, wadih. Nah, sekarang yang kedua, wa antakuna jabhatuhu. Nah, jidat itu definisinya apa? Jidat itu definisi dari sini nih, dari sini ke sini itu panjangnya, lebarnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai alis di sini. Ya, paham Tom? Sampai alis di sini atau atasnya sini. Ini masuk ke dalam jidat. Jelas kan nih? Nah, yang berarti ketika lagi sujud jidat harus nyentuh. Jelas nggak semua bagian jidat. Jadi ente nggak gini-giniin. Bagian yang emang kenanya aja. Yang penting kena ada bagian jidat. Fahim tuh? Dan gak usah digini-giniin, Pin. Biar di sini ya hitam, gak usah juga. Sebagian orang bilang, sebagian orang iniin hitamin, bener nggak? Biar kelihatan tanda sujud. Kemudian ya, maksyufatan, antakuna jabhatuhu maksyufatan, berarti harus tersingkap. Jadi nggak boleh ada yang ngalengin dari sini. Fahim Tom? Ngalengin apa? Ngalengin bagian yang kena tempat sujud. Fahim Tom? Wal afdal, dan yang lebih afdal, wad'u jamil jabah wal jabin. Lebih afdalnya sih semua bagian jidat itu kena, lebih afdal. Makaunil jami, beserta semuanya ini sama sekali nggak tersingkap. Fahim Tom? Wala yustartu kasyu ayyi juz'in min baqiyatil a'dha inda watihi ala mahallis sujudi illal jabhah. Selain daripada jidat, yang lain-lain nggak disyaratkan pas lagi sujud itu maksyufah. Tersingkap gitu. Misalnya tangan. Kalau tangan mah boleh aja. Fahim Tom? Dia nggak tersingkap. Fahim Tom? Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat ya. Walakin yundab fi baqil a'dha'i al-kashfu. Akan tetapi disunahkan di selain jidat
untuk maksyuf. Maksudnya dia tersingkap. Oke. Kemudian ya wal aslu fi wujubi kashfil jabha, dan dalil dalam wajibnya untuk menyingkap jidat adalah hadis yang menyatakan makin jabhataka minal ardi. Ketika Rasulullah ngajarin sholat, ya tempatkanlah jidatmu di tempat sujud. Ya, kemudian ya fa'ala dzalika falau kana 'alal jabhati hailun. Nih lihat nih. Seandainya ada di jidat itu yang menghalanginya, ya ummuha, yang nutup semuanya, maka nggak sah. Illa, hanya saja idza kanal hailu li jaraha, kecuali yang halangin itu karena perban, karena dia luka, ini kan di perban nih. Itu lain cerita. Fahimtum? Au maradin, atau karena sakit. Wa khafa min naz'ihi, dan dia takut kalau dicabut itu maka akan ada penyakit atau berbahaya buat dirinya. Fahimtum? La yatawaqqafu, dan perkara ini nggak perlu dikabarkan nggak butuh surat pernyataan dokter gitu. Oh. Ya, cukup ente ngerasa waduh nih kalau dibuka nih bakal sakit nih. Misalnya ada benjolan sini. Fahimtum? Oke. Fahim ya? Ada ini? Ada tanya? Itu Ustaz yang masuk penghalang. Karena tadi kan kalau yang ketika sujud tadi yang bergerak tadi kan ada yang bergerak Ntar dulu, belum nyampe situ. enggak, misal kita memang dan di dahi itu penghalangnya adalah bagian tubuh gitu, soal rambut tuh masuk jadi penghalang. Ya, bentar lagi. Sabar. Sabar ya. Sabar. Oke. Nah, ini masuk. Walau mana al mubasyarata bi juz'in minal jabhati sya'run. Seandainya ada rambut yang menghalangi jidat, tuh tanyaannya. Ya kan, itu kan tadi. Jadi ada rambut nih kayak gini nih misalnya tuh. Ada orang yang rambutnya imo misalnya. Kayak gini, ya kan? Yang poni lempar gitu. Itu gimana tuh? Ya, fa innahu in kana min sya'rir ra's. Kalau rambutnya itu dari rambut kepala, kan udah tahu kan definisi kepala nih, dari sini sampai sini, ya kan? Rambutnya turun set. Tuh. Lihat nih, apa hukumnya? Lam yasihhas sujud. Maka sujudnya tidak sah. Jelas ya, kalau rambutnya rambut kepala. Jelas? Wa in kana min sya'ril jabha. Kalau rambutnya itu dari rambut dahi, nah beda nih antara rambut kepala sama rambut dahi. Tadi kan udah tahu kan definisi dahi? Dari sini nih, dari tempat tumbuhnya kepala ke bawah sampai alis. Ada orang yang bulunya banyak banget, sampai dahinya nih juga ada rambut. Kalau dia sujud gimana? Nah, kalau dia sujud tetap sujud sah, karena itu rambutnya rambut dahi yang nggak bisa dihindari, bukan rambut kepala. Jelas kan nih? Jadi dia sebenarnya nggak perlu cukur. Kalau andai kata di sininya numbuh nih rambut. Paham Tom? Makanya tadi ditentuin dulu definisi dahi itu yang mana, ya, jidat itu yang mana. Jelas ya? Kenapa yang rambut di jidat itu nggak menghalangi kesahihan sholat, sementara rambut kepala menghalangi kesahihan sholat? Lihat sih, ini kalimatnya sedikit, ringkes. Tapi kalau dijabarin panjang. Masing-masing ada definisinya. Iya, karena alasannya kalau rambut yang ada di jidat itu nggak menghalangi kesahan sholat, karena kan diperintahkan kalau kita sujud 7 tulang, salah satunya dahi. Ketika rambut itu tumbuh di dahi, maka dia mengambil hukum dahi. Maka rambut itu terhitung juga dahi, terhitung juga jidat. Berarti dia sujud dengan jidatnya. Paham gak nih? Paham deh? Nah, ini hukum sampai sedetail ini dulu dijelasin Nabi gak sih? Nah, kita bilang begini, Al-Quran itu dan hadis lengkap selengkap-lengkapnya. Oke? Jelas sampai sini? Dan sampai hari kiamat akan menjadi solusi. Dan sampai hari kiamat akan bisa menjadi pemecah masalah.
Hanya saja redaksi dari Al-Quran dan hadis ada yang sifatnya mantuk, ada yang sifatnya mafhum, ada yang sifatnya tersurat, ada yang sifatnya tersirat. Oke? Nah, nggak mungkin semua-muanya itu tersurat. Kalau semua-muanya tersurat, maka Al-Quran nggak akan 30 juz, tapi akan 1 juta juz mungkin. Bener nggak? Dan ini nggak mungkin. Berarti Al-Quran itu harus ada yang namanya tersirat atau bahasa usul fikihnya mafhum. Untuk meringkas. Makanya Al-Quran itu salah satu kemukjizatnya, dia tuh ijaz. Ijaz itu ringkas, tapi maknanya luas. Ketika dijelasin maknanya itu banyak dan gak akan berhenti. Fahim tuh? Begitu juga dengan hadis. Nah, ketika Rasulullah bilang sujud dengan jidat. Nah, sampai situ doang. Paham gak? Nah, dari situ tersiratnya apapun yang ada di jidat, maka dia mengambil hukum jidat. Benar gak? Itu tersiratnya. Paham tuh? Makanya kalau orang yang nggak punya skill dalam memahami teks Al-Quran hadis, dia dihadapkan ini muskilah. Skillnya itu dari mana? Skillnya itu sebenarnya ada dari zaman Nabi, sahabat, dan baru dibukukan pada zaman Imam Syafi'i. Skill tersebut namanya ilmu usul fikih. Paham tuh? Jelas ya? Nah, kayak misalnya nih, dan jangan-jangan ini saya sebutkan ya, ada seorang cendekiawan muslim yang dianggap cendekiawan muslim, ya saya sebutkan aja namanya. Waktu itu Buya Syakur menyatakan bahwasannya syariat Islam ini tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Kenapa? Karena yang menjelaskan Al-Quran itu hanya global. Kemudian yang menyempurnakan itu para ahli fikih. Kita katakan pernyataan ini sangat keliru. Kenapa? Karena pada dasarnya ahli fikih itu bukan menyempurnakan, tapi menjelaskan yang tersirat. Bedakan antara menyempurnakan dengan menjelaskan. Yang menjelaskan dia nggak nambahin sesuatu, tapi dia hanya memaparkan apa yang terkandung di dalam teks tersebut. Misalnya di dalam kafe ini ada tulisan, jangan buang sampah sembarangan. Itu aturannya. Si Arifin datang ngerokok, gitu. Terus puntungnya diginin, tek 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 tek, gitu. Nah, Arifin puntung rokoknya diginiin, itu perbuatannya dilarang nggak? Kan nggak ada tulisannya dilarang buang puntung rokok. Benar nggak? Nah, memang nggak ada tulisannya, tapi tersiratnya itu larangan juga buat orang yang membuang puntung rokok. Kenapa? Karena puntung rokok itu mengotori, dan yang mengotori itu dilarang. Maka membuang puntung rokok juga dilarang. Nah, aneh yang menyatakan begitu. Kira-kira saya ini sebagai penambah aturan atau penjelas aturan? Penjelas. Itulah yang dilakukan oleh para ahli fikih, oleh ahli usul fikih. Mereka menjelaskan, bukan menyempurnakan. Paham tuh? Nah inilah makanya kita nih lagi perang pemikiran. Makanya kita harus punya basic pertama. Harus punya ilmu, biar kata gelarnya S7 juga. Kalau sekarang banyak banget S, ya kan? Iya, semua juga bisa jadi S, ya kan? Bener gak? Iya,